Saudara, pemerintah akan memotong gaji pekerja 3% untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Terkait TAPERA ini, BPK pernah memeriksa BP TAPERA pada 2021 lalu. Hasilnya terdapat lebih dari 124.000 pensiunan belum menerima pengembalian dana mereka. Hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelola dana TAPERA 2020-2021 menunjukkan ada lebih dari 124.000 pensiunan peserta TAPERA belum menerima dana mereka. Total jumlah dana yang belum disalurkan 567,5 miliar rupiah. 124.000 anggota TAPERA itu sebagian telah meninggal dunia dan pensiun, namun masih tercatat sebagai peserta aktif TAPERA. Data tersebut merupakan hasil konfirmasi BPK ke Taspen dan Badan Kepegawaian Nasional. Temuan BPK juga menyebut ada 40.266 data ganda pensiunan peserta TAPERA. Dana dari data ganda tersebut mencapai 130 miliar rupiah. Merespon pemberitaan soal temuan BPK tahun 2021, BP TAPERA menyatakan telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. Lewat keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Komisioner BP TAPERA menyatakan hingga 2024, BP TAPERA telah mengembalikan dana 956.799 orang PNS yang pensiun atau ahli warisnya. Nilainya mencapai 4,2 triliun rupiah. Kita ulas temuan BPK soal TAPERA ini bersama Yenti Nur Hidayat, Seknas Fitra. Kita juga sudah berupaya mengundang perwakilan TAPERA, namun belum ada yang bisa hadir pada malam hari ini. Selamat malam, Bu Yenti. Suaranya cukup? Bu Yenti, sudah terdengar suara saya dengan jelas? Bu Yenti, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, Bu Yenti, ada temuan BPK soal dana TAPERA yang belum dibayarkan ke peserta, meski BP TAPERA menyatakan sudah menindaklanjuti temuan itu. Bagaimana Anda merespon ini? Ya, temuan yang ditemukan oleh BPK itu kan pada audit BPK tahun 2021 ya, dan itu hanya dilakukan pada 7 daerah sampling. Nah, kalau berdasarkan temuan kami sebenarnya jumlahnya lebih besar sekali, lebih besar kalau dilihat dari hitung-hitungan data kami ya, Mbak ya. Berapa, Jadi, Mbak Yenti? Ya? Ada berapa hitung-hitungan Anda? Ya, kalau kita lihat pada tahun 2018 ketika Bapertarum PNS itu diserahkan kepada BP TAPERA, itu ada sekitar 5 juta PNS yang asetnya diserahkan kepada BP TAPERA. Nah, itu 1,2 juta hak pensiunan yang seharusnya hak mereka sudah dikembalikan pada saat itu. Jadi kalau kita lihat pengumuman TAPERA yang menyebutkan bahwa saat ini 445.000 sudah diberikan kepada sudah dikembalikan kepada pensiunan PNS, artinya dari 1,2 juta PNS jumlah pensiunan yang pada tahun 2018 itu artinya sekarang masih ada sekitar 600 ribuan sebenarnya kalau menurut data kami, Mbak. Ada 600.000 yang belum dikembalikan ya? Betul, ya. Mbak Yenti, nilainya berapa dari 600.000 peserta yang belum dikembalikan dananya, Mbak Yenti? Kalau kita lihat 2018 itu aset yang dialihkan dari Bapertarum kepada TAPERA itu sekitar 11,88 triliun ya. Mbak Yenti, mohon maaf ya, saya potong. Ini di luar dari 4,4 triliun yang diklaim sudah dikembalikan TAPERA kepada pemiliknya? Bukan, itu awalnya ada 11,88 triliun yang milik dari peserta pada tahun 2018 yang milik dari Bapertarum yang dialihkan kepada ini. Artinya 11 triliun ini di luar dari 4,4 triliun yang sudah dibayarkan TAPERA kepada pesertanya atau beda? Beda, Mbak, jadi itu tinggal dikurangkan aja. Kalau awalnya ada 11,88 triliun, kemudian sekarang sudah dibayarkan sekitar sebagiannya 4,4 triliun. Ya, artinya tinggal dikurang aja 11. Berarti sisanya sekitar 6 triliun yang masih belum dibayarkan TAPERA ya?
Betul. Nah, Bu Yenti, ini kan ada problem bahwa BPK menyebut ada data ganda berdasarkan konfirmasi ke Taspen dan juga BKN. Ini yang Anda sebutkan tadi, ini sudah terkonfirmasi apakah termasuk data ganda yang disebutkan ini? Kalau menurut kami iya Mbak. Jadi gini, kalau kita urut ya, pada tahun 2018 itu aset dari Bapetarum itu 11,88 triliun dialihkan kepada Tapera kan. Nah, itu adalah aset milik 5,4 juta PNS pada saat itu. Nah, 5,4 juta PNS itu 1,2 jutanya adalah pensiunan dan 4,2 juta itu masih aktif. Nah, kalau kita lihat 2018 sampai sekarang 2024 dan baru sebagian yang dikembalikan, itu yang tadi hitungan kami. Ada sekitar 600.000 yang sebenarnya belum dikembalikan kepada para pensiunan ini. Nah, yang sudah dikembalikan ini kalau berdasarkan audit BPK yang kita lihat pada tahun 2021 itu ada data ganda juga. Nah, data ganda ini yang perlu kemudian kita telusuri lebih jauh ya, menurut saya. Tetapi itu masuk di dalamnya. Tapi Mbak Yanti, Anda sudah melihat ada sinkronisasi data para peserta sejauh ini? Saya belum melihat Mbak, karena kalau itu yang tadi saya bilang, ketika terjadi pengalihan pada 2018 milik aset Bapetarum dulu, yang dulu adalah anggotanya PNS dan lain-lain itu, dan kemudian dialihkan kepada Tapera. Nah, sinkronisasi datanya itu yang sampai sekarang masih bermasalah, dan kita bisa lihat itu di laporan audit BPK juga. Nah, di laporan audit BPK, selain kemudian menyebut ada dana yang belum cair ke peserta, ada data ganda, tapi kan Tapera ini merespon dengan data besaran yang dana sudah disalurkan. Tadi kita sempat sebutkan ada sekitar 4,4 triliun rupiah. Apakah kemudian respon ini menurut Anda bisa meyakinkan masyarakat soal sisa pengembalian dana para peserta yang juga masih belum dikembalikan? Nah, kalau saya agak pesimis ya Mbak ya, karena kita lihat aja dari 2018 sampai 2024 baru sebagian yang dikembalikan. Artinya hak yang seharusnya hak dari 1,2 juta peserta yang sudah tidak aktif, seharusnya 2018 itu sudah dibayarkan. Tetapi 6 tahun kemudian baru dibayarkan. Dan jumlahnya itu nggak kecil kan sebenarnya. Nah, jadi selama 6 tahun dana dari tabungannya para PNS ini kan mengendap sebenarnya di Tapera. Nah, itu bagaimana pertanggungjawabannya? Tapi Mbak Yanti, sejauh ini menurut Anda apa yang ditemukan Fitra? Kenapa proses pengembalian dana pada peserta Tapera ini katakanlah bermasalah? Oh ya, Mbak, sebelumnya mohon maaf saya tidak mewakili Fitra di sini, tapi kami adalah dari KH Indonesia ya. Jadi biar nanti teman-teman di Fitra nggak komplain nih. Baik. Silakan dijelaskan Mbak Yanti. Ya, jadi kalau kita lihat tadi selama 6 tahun kan dananya mengendap ya Mbak, dan itu pertanggungjawabannya yang kita pertanyakan sampai saat ini. Dan itu juga yang menjadi bagian temuan dari audit BPK yang dilakukan pada tahun 2021. Nah, sekarang kalau kita coba lihat pada laporan keuangan yang ada di websitenya Tapera, itu terlihat juga nih satu situasi yang cukup aneh. Kalau tadi saya bilang bahwa di awal 2018 ketika Tapera berdiri itu ada 2,5 triliun berasal dari APBN untuk modal Tapera, dan kemudian ada aset dari Bapetarum sebesar 11,88 yang dialihkan kepada Tapera juga. Nah, tapi kalau kita lihat di laporan keuangan yang dipublis oleh Tapera pada tahun 2022 saja misalnya, karena terakhir data yang mereka publis itu tahun 2022, itu terlihat bahwa jumlah ini kemudian agak tidak sinkron nih, kemana nih perginya gitu loh. Oke. Jadi kalau menurut Anda ketika sekarang masih bermasalah ada 567 miliar dana peserta yang masih belum cair, kemudian nanti ini di 2027 sekitar 3 tahun lagi akan diwajibkan oleh pemerintah, siap nggak kemudian nanti ini kemudian tidak menjadi bola salju bagi masyarakat? Ini akan jadi persoalan yang besar ya nanti ya Mbak ya. Kalau saya ngelihat gini, kalau dulu kepesertaan itu kan hanya untuk PNS, TNI, Polri, dan lain-lain ya. Ketika pemerintah kemudian mencoba menggait kelompok-kelompok sektor swasta lebih banyak, ini tidak akan semudah itu.
Karena kalau PNS dan lain-lain itu mereka kan punya ikatan sebagai bagian dari pemerintah. Jadi komplainnya mungkin tidak besar. Oke. Tetapi ketika kelompok-kelompok di luar PNS itu dilibatkan, dari sektor-sektor swasta dilibatkan, saya pikir ini akan jadi bumerang dan bom waktu yang sangat besar kalau tata kelola dari pemerintah di dalam Tapera ini tidak diperbaiki. Oke, minimal diperbaiki dulu tata kelolanya, temuan BPK ini diselesaikan dulu, dikembalikan dulu 567 miliar dana para peserta kepada peserta yang memang berhak untuk mendapatkan pengembalian dana, baru kemudian kita bicara kewajiban 3 tahun lagi di 2027 kepada masyarakat lebih luas, begitu kira-kira Mbak Yenti ya. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Mbak. Sehat-sehat selalu. Saudara, pemerintah akan memotong gaji pekerja 3% untuk tabungan perumahan rakyat. Itu tadi kita bahas di Sapa Indonesia Malam, tapi usai jeda kita akan kembali dengan informasi gerakan tagar atau tanda pagar All Eyes on Papua meluas di media sosial terkait penyelamatan hutan Papua. Kita akan kembali usai jeda. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.